Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau menyampaikan materi pada bab 4 yang mana saya akan menyampaikan Islam masa Daulat Bani Umayyah. Pada kekhalifahan Bani Umayyah, yang mana Bani Umayyah merupakan kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Syams, salah satu pemimpin kabilah Quraisy yang dikenal sebagai Bani Umayyah. Umayyah merupakan anak saudara sepupu Hashim bin Abdi Manaf, yaitu nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Umayyah dan Bani Hashim sering bersaing merebut kekuasaan di kota Makkah di zaman jahiliyah. Akan tetapi Bani Hashim lebih berpengaruh karena mendapat kekuasaan yang diturunkan Qusay kemudian kepada Abdi Manaf dan diteruskan kepada Hashim. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan poin pertama, yaitu masa keemasan kekhalifahan Bani Umayyah. Setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah, hingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat, dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah sangat luas, baik di barat maupun di timur, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Dan juga di masa keemasan Bani Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat. Sama-sama kita ketahui salah satunya adalah Al-Farabi, yang mana Al-Farabi adalah salah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Dan di sanalah perkembangan ilmu pengetahuan yang salah satunya kita kenal dengan Al-Farabi, merupakan di masa-masa keemasan Bani Umayyah. Setelah masa keemasan dari Bani Umayyah, kita lanjut ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu pada masa kemunduran Bani Umayyah. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik dari tahun 720 sampai 724 Masehi, yang mana masyarakat sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian, pada saat itu berubah menjadi kacau dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, yang mana cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan masyarakat. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya,
yaitu Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Bahkan pada masa ini muncul satu kekuatan baru di kemudian hari menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali. Walaupun sebenarnya Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil, akan tetapi karena gerakan oposisi ini semakin kuat sehingga tidak berhasil dipadamkan. Setelah Hisham bin Abdul Malik wafat, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil berikutnya bukan hanya lemah tapi juga bermental buruk. Hal ini semakin memperkuat golongan oposisi dan akhirnya pada tahun 750 Masehi, daulah keislaman Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang merupakan bagian dari Bani Hashim itu sendiri, di mana Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, walaupun berhasil melarikan diri ke Mesir, namun kemudian berhasil ditangkap dan terbunuh di sana. Kematian Marwan bin Muhammad menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur atau di Damaskus yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah, dan dimulailah era baru Bani Umayyah di barat di Al-Andalus. Ketika dimulai era baru Bani Umayyah di barat di Al-Andalus, di sana kita masuk kepada poin pembahasan selanjutnya, yaitu Bani Umayyah di Andalus. Al-Andalus atau kawasan Spanyol dan Portugis sekarang mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi, di mana tentara Islam yang sebelumnya telah menguasai Afrika Utara yang menjadikannya sebagai salah satu provinsi dan dinasti baru dinasti Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan ini dimulai dengan kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad, membuat jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Kemudian pasukan Islam di bawah pimpinan Musa bin Nusair juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville dan Merida, serta mengalahkan penguasaan kerajaan God. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Zaragoza sampai Navarre. Pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak, terbagi-bagi ke dalam beberapa negeri-negeri kecil. Bersamaan dengan itu, penguasa God bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit, apalagi terhadap penganut agama lain, Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen yang tidak bersedia disiksa serta dibunuh secara brutal. Buruknya kondisi sosial, ekonomi, keagamaan tersebut terutama disebabkan oleh keadaan politik yang kacau. Kondisi terburuk terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick, Raja God terakhir yang dikalahkan pasukan Muslim. Awal kehancuran kerajaan Visigoth adalah ketika Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo, sementara Witiza yang saat itu menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Keadaan ini memancing amarah dari Opas dan Aquila,
kakak dan anak Witiza. Keduanya kemudian bangkit menghimpun kekuatan dan menjatuhkan Roderick. Mereka pergi ke Afrika Utara dan bergabung dengan kaum muslimin. Sementara itu terjadi pula konflik antara Raja Roderick dengan Ratu Julian, mantan penguasa wilayah Septa. Julian juga bergabung dengan kaum muslimin di Afrika Utara dan mendukung usaha umat Islam untuk menguasai Spanyol. Julian bahkan memberikan pinjaman 4 buah kapal yang dipakai oleh Tarif, Tarik, dan Musa. Sewaktu penaklukan itu, para pemimpin terdiri dari tokoh-tokoh yang kuat, yang mempunyai tentara yang kompak dan penuh percaya diri. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan kepada tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Itu merupakan kisah bagaimana Bani Umayyah di Andalus. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan genealogi Bani Umayyah, yang mana pertama saya akan sampaikan kronologi dari awal Bani Umayyah. Dimulai pada tahun 661 Masehi, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan Bani Umayyah. Pada tahun 670 Masehi terjadi perluasan ke Afrika Utara dan penaklukan Kabul. Pada tahun 677 Masehi terjadi penaklukan Samarkand dan Tirmiz serta serangan ke Konstantinopel. Pada tahun 680 Masehi kematian Muawiyah, Yazid pertama naik tahta. Peristiwa pembunuhan Husain yang terjadi pada tahun 680 Masehi. Serta Khalifah Abdul Malik menegaskan bahwa bahasa Arab adalah sebagai bahasa resmi. Itu terjadi pada tahun 685 Masehi. Tahun 700 Masehi, kampanye menentang kaum barbar di Afrika Utara. Tahun 711 Masehi terjadi penaklukan Spanyol, Sind, dan Transosinia. Pada tahun 713 Masehi terjadi penaklukan Multan, dan 716 Masehi serangan ke Konstantinopel kembali. Pada tahun 717 Masehi Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan reformasi besar-besaran dijalankan. Pada tahun 725 Masehi terjadi tentara Islam merebut Nimes di Perancis. Pada tahun 749 Masehi kekalahan tentara Umayyah di Kufah, Irak terhadap tentara Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi Damsyik direbut oleh tentara Abbasiyah, kejatuhan kekhalifahan Bani Umayyah. Dan pada tahun 756 Masehi Abdurrahman Ad-Dakil menjadi khalifah muslim di Cordoba, memisahkan diri dari Abbasiyah. Itu merupakan kronologi. Sedangkan kekhalifahan utama saat di Damaskus, Muawiyah I bin Abu Sufyan yang menjabat dari 661 sampai 680 Masehi. Yazid I bin Muawiyah dari tahun 680 Masehi sampai 683 Masehi, sampai pada akhirnya di Marwan II bin Muhammad memerintah di Haran Jazirah dari tahun 744 Masehi sampai 750 Masehi. Banyak yang terdapat pada kekhalifahan utama Damaskus. Masih ada seperti Hisam bin Abdul Malik, Al-Walid II bin Yazid II, Yazid III bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, sampai ke akhirnya pada Marwan II bin Muhammad. Dan yang terakhir kekhalifahan di Cordoba adalah Abdurrahman III, Al-Hakam II, Hisam II, Muhammad II, Sulaiman, Hisam II, Sulaiman dikembalikan, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, Hisam III.
itu terjadi kekhalifahan di Cordoba, serta ada juga keamiran di Cordoba Abdurrahman I, Hisam I, Al-Hakam I, Abdurrahman II, Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman III. Itulah materi dari daulah dinasti Bani Umayyah, yang terdapat 4 poin. Yang pertama, masa keemasan Bani Umayyah. Yang kedua, kemunduran atau masa kemunduran Bani Umayyah. Yang ketiga, Bani Umayyah di Andalus. Yang keempat, genealogi dari Bani Umayyah. Sekian dari saya atas materi yang telah saya sampaikan. Atas kesalahan saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya siap untuk menerima masukan apabila itu berbuah sebuah kebaikan. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan bimbingan sampai saya bisa membuat video ini. Terima kasih.